Beberapa hari yang lalu saya dapat video ada seorang anak kecil diwawancarai oleh seseorang. Kebetulan dia sedang mengamen di tukang nasi goreng yang banyak banget nih pelanggannya pada malam hari. Dan ada seorang pelanggan nasi goreng ini kebetulan dia lagi ngantri menunggu giliran. Dan dia mulai mewawancarai anak ini. Kamu sedang ngapain? Ngamen katanya. Malam-malam kamu masih ngamen? Iya katanya. Kenapa kamu gak pakai sendal? Saya gak punya uang untuk beli sendal. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di kolong jembatan. Sama keluarga kamu, sama nenek, sama adik saya. Kemana orang tua kamu? Orang tua saya sudah berpisah. Dia bilang, mama saya sudah nikah lagi dan kami ditinggal. Wah, sangat mengharukan ya. Dan singkat cerita anak ini bilang, dia ini adalah orang Kristen katanya. Orang Kristen, dulu dia rajin ke gereja, dia ikut paduan suara gereja, tapi dia diusir dari gereja gara-gara bapaknya bikin onar, suka mabok-mabokan, buat masalah juga di gereja. Akhirnya kami diusir dari gereja katanya. Ya. Kalau ditanya, kamu nggak mau ke gereja lagi? Mau, dia bilang. Mau deh ke gereja lagi. Singkat cerita, anak ini ada hal yang membuat saya itu terkesan banget, membangkitkan iman saya secara pribadi, dan hubungan saya sama Tuhan itu semakin dekat lagi. Dia bilang kayak begitu. Saya yakin kehidupan yang saya jalani ini adalah proses untuk saya mempunyai masa depan yang cerah, penuh dengan harapan. Dia bilang kayak begitu. Saya yakin Tuhan akan mengubah kehidupan saya menjadi lebih baik lagi ke depan. Asalkan kita mau melewati proses dari awal ini. Wow, luar biasa. Terkesan banget saya mendengarkan iman seperti ini. Tantangan yang dia lewati, anak ini lewati, tidak gampang. Kehidupan yang dia jalani tidak mudah. Orang tuanya tidak ada. Dan juga dia harus menghidupi nenek dan adiknya. Dia seakan-akan dia ini menjadi tulang punggung keluarga. Kita tahu anak-anak itu harus melewati proses pembelajaran sekolah dan juga waktunya bermain. Tapi dia tanggalkan itu. Dia lebih memprioritaskan nenek dan adiknya dan mencari uang dengan ngamen. Membikin saya semakin terharu ketika dia nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ketika itu juga dia berbicara, bumi ini berputar om. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah katanya. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Dan dia bilang, saya yakin Tuhan akan mengubah kehidupan saya. Luar biasa. Iman anak kecil. Polos dia dengan ceritanya. Tuhan dengar. Tuhan dengar. Dan dia harus melewati proses ini dari awal katanya. Katanya kalau saya bisa melewati ini dengan baik, Tuhan akan mengubah hidup saya. Seorang anak kecil bisa ngomong kayak begini. Apa yang mau saya sampaikan kepada kita semua? Saya mau katakan gini. Anak Tuhan tidak dipermalukan. Saya menangkap ini di dalam Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Hikmat ilahi dari Tuhan. Kita belajar yuk. Ada hal penting yang mau saya sampaikan dari ayat ini. Ada 2. Yang pertama, orang benar bukan orang yang tidak pernah mengalami kejatuhan. Banyak. Kita tahu Ayub, begitu banyak masalah hidup yang dia jalani. Siapa yang tidak tahu Ayub? Saya mau katakan gini juga. Mungkin anak ini juga seperti halnya tidak jauh beda dengan Ayub. Tapi dia punya iman yang luar biasa seperti Ayub.
Dia tidak meninggalkan Tuhannya, Yesus. Dia mengakui kok ketika diwawancara dia ini orang Kristen. Dia tetap percaya Tuhan Yesus akan mengubah kehidupan. Dan dia terima pergumulan hidupnya. Dia terima tantangan hidupnya. Dia terima kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti ini anaknya. Tapi dia mau melewati ini bersama dengan Tuhan. Semua bilang orang benar. Bukan orang yang tidak pernah mengalami kejatuhan. Mungkin banyak dari orang fasik. Banyak banget rintangan hidup yang mereka alami. Mazmur 34 ayat 19 bilang kayak begini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Anak ini mengalami mungkin patah hati, remuk jiwanya. Mungkin dia curhat sama Tuhan, Tuhan saya gak kuat, mungkin. Dan Tuhan bilang sendiri, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada mereka, orang-orang yang sedang mengalami kemalangan hidup, orang-orang yang mengalami cobaan yang berat. Tapi Tuhan dekat loh. Tuhan dengar loh. Ketika anak ini berbicara tentang hal seperti itu, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Buktinya Tuhan ditemukan, mempertemukan anak ini dengan orang itu. Anak ini jadi viral. Tanpa anak ini sadari, anak ini telah menjadi motivasi untuk orang-orang yang mungkin sudah kehilangan arah, putus asa, khawatir, cemas dalam menghadapi hidup ini. Ketika mendengar video ini, spiritnya bangkit lagi. Jiwanya disegarkan kembali. Firman Tuhan itu hidup. Tuhan bisa pakai siapapun itu. Saya yakin anak ini walaupun dia mengalami kejatuhan yang luar biasa, tapi firman Tuhan bilang, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Namun ia bangun kembali. Yes. Orang benar dapat mengalami kejatuhan seperti semua orang lain pada umumnya. Bahkan bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Seperti anaknya ini, mengalami kejatuhan yang luar biasa berkali-kali. Dan dia belum melihat ada perubahan hidupnya. Profesinya tetap pengamen, tapi dia tidak mengeluh gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi keadaan kita? Bisa gak kita terima kehidupan kita? Kita berjalan bersama dengan Tuhan gitu. Wow, luar biasa. Dan yang kedua, sekalipun jatuh sampai berkali-kali, orang benar akan bangun kembali. Disinilah letak perbedaan kejatuhan orang benar dengan orang fasik. Meski cobaan datang bertubi-tubi, orang benar tidak akan dikalahkan. Yes, mengapa bisa kayak begitu? Karena gini, saya mau katakan gini, saya mencatat gini. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Seperti halnya Tuhan ada di pihak anak ini. Orang benar adalah orang yang berharap dan berlindung pada Tuhan, yang menaruh kekuatannya pada Tuhan. Anak ini menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia punya iman yang kuat, iman yang luar biasa. Walaupun dia belum melihat, tapi dia seakan-akan sudah menerima. Itulah imannya. Justru di balik kelemahannya, jiwanya, dagingnya, rohnya semakin berapi-api, percaya kepada Tuhan Yesus dia. Luar biasa. Saya bilang kayak begini, dia selalu mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada di anak itu. Yang mengandalkan Tuhan di setiap langkah perjalanan hidup mereka. Tuhan menjadi penolong mereka yang kuat. Siapa yang bisa bertahan hidup, bergantung kepada Tuhan dalam menjalani hidup, dia akan diberkati. Dia akan melihat step by step berkat Tuhan yang tidak pernah dia bayangkan sama sekali. Pemazmur mengatakan gini, apabila orang benar jatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Itulah iman kita. Kita percaya ada tangan Tuhan yang menopang kita untuk menjalani hidup ini. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31 bilang kayak begini. Orang-orang muda menjadi lesu, lelah, dan taruna-taruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Karena ada tangan Tuhan yang memberi kekuatan baru setiap hari. Ketika kita berjalan, kita nggak menjadi lelah. Ketika kita berlari, kita tidak menjadi lesu. Karena ada kekuatan Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini, untuk menjalani hidup ini. So, saya mau katakan kepada kita semua, jangan kita kendor secara kerohanian kita. Aktifkan Roh Kudus di dalam pribadi kita. Prioritaskan Roh Kudus untuk menuntun setiap langkah-langkah hidup kita, untuk selalu memperbaharui setiap pikiran kita, hati kita, tingkah laku kita, perkataan kita. Jangan kita kalah dengan kenyataan hidup, tapi kita harus menang untuk menghadapi realita yang ada. Percayalah, Tuhan akan memberikan kita harapan yang baru. Anak Tuhan tidak akan dipermalukan. Kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. See you.